Sebelum kita masuk ke tanda-tanda kalau kamu itu akan sukses, perlu dipahami. Kesuksesan kamu itu tergantung dengan habit atau kebiasaan kamu. 95% habit itu menentukan keberhasilan seseorang. Maksudnya gimana? Orang yang sukses luar biasa dan seorang yang pecundang mungkin memiliki kemampuan dasar yang sama, tapi memiliki jalan hidup yang jauh berbeda. Anggapnya seperti ini. Ketika kita baru beli mobil baru, ada 2 mobil kita beli. Mobil pertama, kita lakukan servis berkala, orinya diganti, partnya kita rawat, kita bersihkan, kita gunakan seperti manual book. Kalau kita bawa mobil itu dari Jakarta ke Aceh, kira-kira kita pede nggak bawa mobil itu? Kita akan pede membawanya. Kita yakin bisa sampai tujuan dengan aman dan selamat. Betul nggak dengan mobil itu ya? Sekarang dengan mobil yang kedua, walau itu mobilnya baru, tapi kita nggak pernah melakukan servis berkala. Mobilnya nggak pernah dipanasin, ganti oli kelewat terus, dan nggak pernah dibersihin. Lalu kita bawa mobil itu dari Jakarta ke Aceh. Kira-kira kita pede nggak bawa mobil itu? Walau itu mobil baru kita lebih baik cari mobil yang lain. Betul nggak? Gini, yang perlu kita pahami, hasil apapun yang kita dapatkan sekarang, baik atau buruk, itu adalah hasil dari rutinitas yang kita lakukan tahun-tahun yang lalu. Sekali lagi, hasil apapun yang kita dapatkan sekarang, baik atau buruk, itu adalah hasil dari rutinitas atau habit yang dilakukan tahun yang lalu. Sekarang tanda apa nih kamu akan sukses dengan pilihan kamu? Yang pertama, tanda orang sukses itu punya tujuan atau goal yang jelas. Simpelnya, kalau kita nggak tahu tujuan kita kemana, gimana kita mau memperjuangkan yang jadi tujuan kita? Bener nggak? Misal, kalau kita suka sama cewek yang duduk di sebelah kita misalkan, pada saat itu kita akan memikirkan gimana bisa deketin sama dia, strategi apa yang kita lakukan. Walaupun misalkan let it flow, itu juga sebenarnya strategi kan. Setidaknya kita sudah punya target, kita sudah punya tujuan. Sekarang kalau kamu ditanya, kamu mau jadi apa? Hidup kamu mau kemana arahnya? Pada saat itu kamu pikir, jalanin aja lah. Pada saat itu, pada saat kamu mempunyai pola pikir seperti itu, kamu gak bisa maksimal melakukannya. Itu yang perlu dipikirkan. Kamu harus temukan satu tujuan yang jelas, apapun itu. Dan gak selamanya patokannya itu uang Tujuan itu bisa jadi kebahagiaan kamu, aktualisasi diri kamu ngerasa puas melakukan sesuatu itu yang bisa membuat kamu langgeng di sana, dan kamu ngerasa layak untuk berjuang di sana. Yang kedua berani take action dan gak kebanyakan analisa. Hidup ini 10% teori, 90% praktek. Walau seorang saintis pun menemukan rumus baru itu dengan praktek. Mereka mengkombinasikan banyak kemungkinan dari ratusan percobaan yang dicoba. Mungkin hanya satu yang berhasil dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Contohnya, Thomas Alva Edison melakukan percobaan hampir 1000 kali dan cukup satu kali berhasil sehingga dunia ini terang dengan bohlam lampunya. Betul nggak? Kamu pernah tahu penyanyi Beyonce menulis ratusan lagu dan akhirnya cukup dengan satu lagunya, yaitu Hello, yang membuat dia diingat di sejarah musik dunia. Yang ketiga punya kejujuran dan integritas. Maksudnya seperti apa? Kejujuran dan integritas itu nggak selalu kamu berkata benar dan bertanggung jawab. Kejujuran terhadap diri kamu sendiri itu penting loh.
berani jujur dengan kekurangan diri sendiri, berani jujur bila sebenarnya kita itu kurang mampu, berani jujur bahwa kompetitor kita memiliki kemampuan yang lebih. Bila kita berani jujur bahwa servis atau pelayanan kompetitor kita lebih baik, pada saat itu kita mempunyai bahan pembelajaran untuk memperbaikinya. Pada saat kita berani jujur kalau saingan yang deketin gebetan kita itu jauh lebih kaya atau jauh lebih lucu misalkan, pada saat itu kita bisa tonjolkan yang menjadi kelebihan kita. Kalau mentok ya kita cari orang yang pas untuk kita. Yang keempat ya, self discipline. Kemampuan kamu untuk mengontrol emosi kamu, mengontrol diri kamu, itu membuat kamu tetap berjalan sesuai target kamu. Kita itu kadang punya cita-cita, tapi bangun pagi aja susah. Kita itu punya target turunin berat badan misalkan, tapi ngurangin makan, olahraga push up ketika bangun ya, susahnya bukan main. Kita katanya mau jualan produk online, tapi buat materi dan posting rutin aja nggak pernah. Kejauhan lah kalau kita itu punya mimpi indah, tapi nggak bisa ngontrol diri kita, membuat diri kita disiplin melakukan hal yang simple aja, nggak pernah bisa. Dan kadang kita meremehkan kebiasaan buruk yang kecil, karena itu anggap nggak akan berikan dampak sama hidup kita. Padahal setiap kamu melakukan perubahan diri kamu sekecil apapun, perubahan itu yang akan membukakan kesempatan baru untuk kehidupan kamu. Yang kelima ya, yang terakhir, suka berbagi dan tidak sungkan menjalin hubungan. Pernah nggak kamu di antara warung-warung yang berjualan di sekitar kamu, tapi kamu memilih warung yang agak lebih jauh dari rumah kamu, karena kamu ngerasa kamu tuh sudah punya connection, kamu itu nyaman, dan warung itu bisa dipercaya untuk kamu belanja. Jadi terkadang bukan karena produknya, tapi siapa yang menjualnya. Bener gak? Banyak konsumen di luar sana beli produk kecantikan bukan karena seberapa bagus produk itu, tapi siapa yang mempromosikan produk itu. Karena para influencer itu sering berbagi dan rasanya para followers mereka tuh punya kesamaan dan punya ikatan batin dengan mereka. Sahabatku, pada akhirnya yang membuat kamu berhasil itu bukan karena suatu kejadian, tapi karena ada satu momen dan kita siap. Kita nggak akan pernah tahu kapan momen itu. Tugas kita itu adalah benar-benar mempersiapkan diri untuk menerima momen itu. Dengan kita memperbaiki diri kita, berarti kita membuat diri kita siap menerima satu kesempatan yang akan mengubah hidup kita. Untuk mengubah hidup itu bukan kamu berhasil menemukan berbagai hal, tapi dari ratusan momen yang kamu lewati atau ribuan momen yang kamu lewati, kamu hanya perlu satu momen yang membuat kamu berhasil, membuat perubahan dalam hidup kamu, dan membuat kamu terus berjuang di sana. Sahabatku, perlu diingat, terus bangun habit kamu, terus perbaiki, dan yakin kamu pasti berhasil.